Oke, berdoa dapat dilanjutkan di lain waktu. Nah, jadi yang udah kita ketahui nih, kita akan ngadain creative editing yang di mana pembicara kita hari ini tuh keren banget, guys. Nah, pembicaranya ini terkenal banget bahwa dia tuh jago banget desain dari zaman SMP dan juga jadi ketua Medco yang kita suka kerjain tuh ya pas TPB pada tahun 2021 hingga 2022. Loh, tapi kok bisa ya pembicara kita hari ini menjadi desainer UI UX? Nah, tanpa kita berlama-lama lagi, boleh nih kepada Aulia Kinamulen untuk mulai perkenalannya dan juga pemaparan. Halo, halo Dela. Halo teman-teman semua. Halo Aul. Iya bener ya, kayaknya ada ini ya, Anda juga dibilangnya ketua Metro, tapi kok ngajarinnya UI UX ya. Bener suara Iya aku nih. kedengeran nggak? Iya, kedengeran, Ul, kedengeran. Oke, oke. Mungkin buat perkenalan, mungkin langsung share screen aja kali ya, mulai dari Ryan. Oke, tunggu sebentar ya, Ul. Boleh, boleh, boleh. BTW teman-teman yang di sini tuh berarti minat bakat apa deh, desain kah? Iya, Ul, jadi emang punya apa ya? Punya ketertarikan gitu dari masanya tuh untuk ke UI UX-nya sendiri gitu. Apalagi kan di sektor pertanian banyak banget ya, Ul, ya, untuk bikin Mm-mm. UI UX gitu-gitu. Jadi UI UX ini Mm, sangat menunjang gitu, Ul. Oke, udah jadi terbani. Bisa aku di Zoom aja kali ya? Oh iya, sebentar ya, Ul, kayaknya ada kesalahan teknis. Oke, santai-santai. Oh iya, oke, oke, oke. Bentar ya, Ul, ada kendala teknis. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya mungkin perkenalan basic aja dulu kali ya. Aku tuh sebenarnya matematika. Nah, tapi tuh buat karirnya atau apa ya istilahnya minatnya tuh nggak begitu di matematika gitu loh guys. Jadi waktu MBKM yang gelombang pertama itu aku ngambil UI UX design di Skillful. Nah, makanya dari situ dan setelahnya aku berkecimpung di dunia UI UX itu. Nah, makanya bisa nyampe di sini juga. Siapa tahu bingung pembicaranya mungkin salah jurusan atau gimana. Iya nih, Ul. Udah masuk belum ya, Ul? Udah sih, sini ada ya? Udah ada. Ya, oke. Boleh next ke slide 2 aja. Nah, buat pengalaman aku di desain sebenarnya dimulainya tuh yang dari ITB ya. Dimulai itu dari eh, jadi kepala desain Medco dulu. Baru habis itu jadi ketua. Nah, aku juga pernah jadi subdivisi kepala subdivisi desain di Medinfo. Itu bikin majalah wisuda gitu. Nah, terus aku nggak ketinggalan lah pokoknya kalau ada panit-panit desain yang jadi staff bantuin-bantuin gitu pasti di langganan deh. Nah, sekarang tuh sibuknya sebenarnya selain tugas akhir tuh ini sih nge-freelance UI UI juga itu. Boleh next. Nah, kita masuk langsung ke materi aja nih, Del. Boleh nih, Ul. Oke, jadi sebenarnya kalau buat belajar UI UI dari tahapan yang apa, misalnya beginner gitu ya, itu agak panjang sih. Cuman aku coba bakal ringkas jadi 5 bagian di sini. Jadi pertama tuh ada introduction dulu, terus kemudian ada desain proses, kemudian ketiganya tuh ada fundamental of UI design atau aturannya. Kemudian nanti kita bakal lihat Figma yang udah jadi atau Figma suatu aplikasi itu di desain sistemnya. Dan nanti terakhir ada user research gitu. Boleh yang ke bagian pertama?
Nah, jadi kalau buat bayangin apa itu UI dan UX, istilahnya UI itu tampilan ya, dan UX itu apa yang kita rasakan. Jadi misalnya di gambar kiri itu ada taman yang udah didesain gitu ya sama eh, perancangnya di jalannya belok. Kalau mau belok kiri itu lewat yang jalan setapak itu, apa yang ada batunya. Tapi kalau user itu kan merasanya dia ingin yang lebih cepat, dia ingin yang lebih efisien. Makanya dia di situ banyak banget yang jalannya di yang diagonalnya itu motong. Nah, itu pun sama prinsipnya nanti di sebuah aplikasi itu kita pengennya ngarahin user tuh gimana. Nah, padahal user tuh pengennya gini. Nah, itu yang bakal dipelajarin di UI UX sebenarnya. Nah, tapi untuk prakteknya sendiri, kebanyakan kan yang kita tahu kan bikin aplikasi ya. Nah, contohnya aplikasi, misalnya aplikasi finance untuk satu pembayaran itu, contohnya di sebelah kanan. Nah, itu tampilannya mungkin ada beberapa pembayaran, terus nanti user pengennya kayak gimana itu bisa dipelajari lebih lanjut lagi. Jadi, istilahnya tampilan untuk aplikasi ya, kalau yang teman-teman tahu gitu. Nah, boleh next. Nah, ini secara tulisan itu jadi UI itu apa yang kita lihat dan lakukan saat menggunakan satu produk gitu. Nah, di mana itu tuh bentuknya desain antarmuka untuk mesin dan software. Jadi bukan cuman aplikasi mobile atau yang ada di desktop itu disebut UI gitu ya. Nah, misalnya teman-teman pakai Blender dan itu ada tombol, tombolnya warna merah. Terus yang lainnya, misalnya ada tombol yang kecil, ada yang besar. Nah, itu pun salah satu bentuk bagian dari UI sebenarnya. Nah, itu tujuannya untuk memaksimalkan kegunaan dan pengalaman si penggunanya. Nah, sementara UX itu apa yang kita rasakan saat menggunakan produk tersebut. Jadi lebih ke proses dan pengalamannya. Nah, itu tuh berupa tingkatan usability, usefulness, sama desirability. Nah, itu tuh lebih ke apa ya? Lebih ke research nantinya, lebih ke melihat produk yang udah jadi ini eh, bagus nggak sih hasilnya, misalnya penggunaannya udah tepat belum, udah sesuai sama yang kita pengen atau enggak. Nah, kalau kata kunci yang atau skill set yang perlu ditekankan dari dari seorang UI atau UX itu kan UX itu beda-beda ya. Nah, kalau UI itu lebih ke dia merhatiin UI trend atau istilahnya gaya gaya aplikasi. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu tuh Google kan dulu jadul banget ya. Nah, kalau sekarang mungkin udah kelihatan lebih friendly atau lebih elegan, istilahnya apa ya? Nah, itu tuh namanya UI trends. Nah, sebenarnya kalau user flow itu eh, lebih kayak user misalnya pengen transfer uang, terus user pengen lihat mutasinya. Nah, itu tuh namanya user flow. Jadi ada beberapa kegiatan yang jadi main fokus kita buat nyelesain masalahnya. Nah, terus skill UI mockup itu adalah skill buat bisa ngejadiin suatu desain itu jadi mockup, jadi produk yang hampir jadi. Nah, terus ada juga yang namanya UI target. Target ini lebih kayak aturan sih kalau bisa dibilang. Nah, prototype itu nanti bakal sering banget disebut itu berupa hasil akhir dari seorang UI design. Nah, ada ilmu lain juga yang namanya interaction design, terus berupa kalau misalnya teman-teman ada notification itu kan ada getarannya ya. Nah, itu salah satunya bentuk interaction design. Nah, dan terakhir tuh mungkin ada yang namanya design handoff. Itu handoff tuh misalnya jadi sebuah developer tuh biasanya kan ada tiga ya. Ada si UI UX-nya, ada front end-nya, ada back end-nya. Nah, nanti desain handoff itu kita nyerahin desain yang mau dibuat jadi ke si front end. Buat itu front end coding buat jadi produk aslinya gitu. Nah, sementara kalau UX, dia itu sebenarnya ada irisan apa desainnya gitu atau visualnya. Tapi dia lebih ke user research atau lebih ke meneliti. Nah, dia tuh ada testingnya, ada banyak dia buat survei, buat interview. Nah, itu buat ke usernya. Yang tadi aku bilang kita tuh pengen tahu ini tuh udah cocok belum sih aplikasi yang kita buat. Nah, dia juga ada yang namanya
bikin personas. Persona itu sebenarnya bisa dibilang kategori user. Jadi misalnya ada gini, kalau Bank Genius itu kan emang ditujukan buat anak muda gitu ya. Makanya aplikasinya mungkin lebih lebih fresh, lebih ya lebih enak lah dibanding kamu lihat BCA gitu kan. Iya nggak sih? Nah, terus ada juga ya, itu tuh nanti dibikin journey mappingnya setiap usernya. Nah, nanti bakal beda-beda. Misalnya kalau orang yang misalnya muda tuh lebih seneng lihat desain yang kayak gimana sih, lebih lebih gampang kah pakai teknologi yang kita buat ini tuh. Nah, terus ada lagi yang namanya wireframing. Wireframing itu nanti bentuknya tuh kayak apa ya? Kayak coret-coretan, bukan coretan sih. Bentuknya kayak rencana dari suatu mock-up gitu. Jadi nanti kita bedah lagi di proses. Boleh next? Nah, jadi ini aku bahas dulu teori ya, karena sebenarnya teorinya tuh banyak kalau mau dibaca. Jadi ada yang namanya tuh 5 layer atau bidang yang nanti bakal kita lihat kalau kita membuat suatu produk dari awal sampai akhir. Nah, jadi yang pertama itu kita lihat dari bawah, itu dari strategi. Jadi kalau strateginya itu kita bakal nanti menetapin si kebutuhan user, ada masalahnya di mana, terus nanti baru kita tetapin kita tuh mau bikin bisnis apa dan produknya kayak gimana. Nah, terus di scope naik itu ada menetapkan spesifikasi fungsionalnya. Kita tuh mau mencakup user sebanyak apa, kita mau misalnya di kalangan mahasiswa di dalam Jawa kah, luar Jawa kah, atau misalnya itu sampai internasional, kayak gitu skopnya. Nah, terus struktur itu menetapin fitur-fiturnya. Jadi fitur-fitur apa aja yang mau kita sampaikan, terus seluas apa dan dibagi sebagai banyaknya apa. Mungkin ini agak bingung ya kalau misalnya belum ngomongin tekniknya, tapi itu karena masih berupa abstrak dan ide-ide yang masih ada gitu. Belum kita jadiin suatu produk yang kita nguli UI UX-nya nanti gitu. Nah, baru nanti di skeleton itu mulai kelihatan nih. Kita tuh nanti bakal buat si interface desainnya. Itu tuh yang bagian utamanya gitu loh. Nah, di surface barulah kita juga nambahin ada sensori desain tuh kayak warna, getaran, terus ada juga sound gitu ya. Di satu aplikasi gitu. Nah, boleh next. Nah, jadi yang proses tadi tuh sebenarnya bisa kita pakai di design thinking atau mungkin yang pernah teman-teman dengar human centered design ya. Nah, tahapnya tuh sebenarnya ada 5 dan dia tuh nggak linear dalam artian nggak harus mulai dari empathize. Jadi bisa aja kalau misalnya sebenarnya masalahnya udah ada, kan bisa langsung kita di define aplikasinya mau ngapain gitu. Atau misalnya kamu mau merevisi gitu, merevisi suatu aplikasi, itu bisa langsung kamu di tahap ideate misalnya, kayak gitu. Jadi nanti tuh prosesnya bisa bolak-balik sesuai kebutuhannya. Nah, jadi nggak semua proses ini tuh harus dilakuin karena ada karenanya juga. Jadi kalau misalnya dapat suatu proyek misalnya gitu ya, itu tuh kadang timelinenya sangat sempit gitu ya. Dan kita kan nggak harus tahu gitu si klien ini maunya, maksudnya nggak harus nyari masalah-masalah lagi gitu. Jadi kita tinggal langsung mulai di prototype, langsung kita bikin prototipenya sesuai flow yang dia punya kayak gitu misalnya. Dan kita juga nggak harus testing kalau misalnya dia nggak punya budgetnya misalnya atau nggak punya waktunya. Karena kebanyakan yang aku alamin kayak gitu sih, dia pada nggak testing, cuman kita nge-review bareng aja. Nah, ini kita bedah satu-satu si prosesnya. Boleh next. Nah, jadi kalau misalnya kita urut dari empathize, define, ideate, prototype sama testing itu pertama, jadi si empathize itu lebih ke ngebantu desainernya buat cari tahu, research, itu ngedefinisiin problem statement sebelum melakukan define-nya itu, define masalahnya. Nah, itu biasanya kita diskusi, diskusi biasa atau nyari suatu user.
Nyet to user, terus kita ngobrol ini kalau misalnya nih BPJS pengen digitalisasikan, kita user, ada yang ambil ibu-ibu, ada yang ambil anak-anak. Nah, emang yang anak muda, ada yang ambil bapak-bapak juga. Kita tanya, misalnya, kalau misalnya pakai aplikasi lebih gampang nggak? Tanyanya kayak gimana? Terus sulitnya tuh gimana sih kalau misalnya pakai BPJS tapi nggak online gitu, misalnya kayak gitu. Nah, baru nanti ada permasalahan dari user itu dan kita masukkan ke tahap define. Nah, itu tuh kita nentuin pain point-nya atau kesulitan-kesulitan dari usernya. Misalnya si usernya itu kesulitan buat pindah apa namanya fasilitas kesehatan ya. Nah, pindah vaskes tuh sulit. Pengennya cepet biar cepet berobat, misalnya kayak gitu kan. Nah, nanti si pain point itu kita buat jadi how might we help them bla 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 misalnya kayak gitu. Nah, itu jadi main fokus atau masalah yang ingin kita pecahkan di aplikasi ini nantinya selama keberjalanan satu iterasi desain itu. Boleh next? Nah, tadi apa masalah yang sudah dirumuskan tadi itu kita apa brainstorming lagi, tapi sekarang di sisi timnya, jadi di tim UI UX-nya. Nah, kita tuh brainstorming apanya. Jadi masalah tadi itu kita bakal pecahkan dengan fitur-fitur yang mungkin kita bisa kasih. Misalnya fiturnya loginnya cuma pakai apa NIK, terus eh, dibuat tampilannya mudah gitu langsung ada di home tuh misalnya menu pindah fasilitas kesehatan seperti itu. Nanti itu tuh dibuat listnya banyak dan itu tuh nggak menutupi batasannya harus gimana gitu. Itu adalah masa-masa di mana seorang desainer meluapkan ide-ide gilanya gitulah istilahnya. Nah, nanti itu tuh bakal kita voting kayak ini tuh dikelompokin oh, fitur-fiturnya, ini fiturnya fitur yang apa pengklasifikasian, fitur buat filter, fitur bla bla bla. Nah, itu nanti kita sorting lagi berdasarkan prioritasnya. Jadi yang sebenarnya kita perlu kerjain itu utamanya apa gitu. Nanti itu tuh bakal eh, menetapkan juga kayak kita tuh target ngerjain seminggu tuh apa misalnya atau target kita di final tuh mau ada fitur apa aja. Sebenarnya lebih ngefokusin fiturnya biar kita nggak jalan kemana-mana gitu loh. Soalnya kan kalau nggak ada step ini, eh, kita nggak tahu gitu bikin aplikasi, iya lengkap aja sampai ada setting, logout, pindah akun kan nggak mungkin ya. Makanya kita batasin di sini. Nah, nanti biasanya yang aku tahu tuh di sini yang pernah aku coba itu tuh nanti kita buat yang namanya Crazy Eight, itu bikin coret-coretan selama 8 menit di 8 apa ya itu 8 kolom gitu, 8 tampilan. Itu tuh sebenarnya aku nggak pernah berhasil sih bikin dalam 8 menit karena TBH bingung banget sih. Tapi sebenarnya itu kan bentuk latihan ya, biar kita tuh tahu misalnya pengen aplikasinya kayak gimana. Misalnya di contoh itu kan ada yang kertas itu ya. Nah, itu tuh dia bikin satu aplikasi dan itu ada misalnya ada kartu, ada kolom-kolomnya, dia pengen buatnya kayak gitu. Terus misalnya nanti dalam bentuk chatnya tuh kayak gimana, misalnya kayak gitu. Dan nanti si Crazy Eight yang dibikin oleh satu orang ini itu bakal di voting lagi. Misalnya untuk halaman home itu kita pengen yang bentuk kasarnya kayak gimana, yang ada navigasi barnya di bawah kah atau yang di samping kah atau malah nggak ada sama sekali gitu. Nanti itu voting itu emang sangat, kalau bekerja tim ya itu emang sangat bakal dihadapi dan misalkan kayak menghargai pendapat tiap orang juga sih karena kan pasti satu desainer tuh pengennya aku pengennya gini dah perasaan bagus kayak gini dah kenapa sih harus kayak gitu. Nah, usahakan itu tidak keluar sih. Nah, tapi pengalaman aku dapat proyek ya ngerjain sendiri-sendiri juga. Jadi aku voting ya cuman ke stakeholder aja. Mereka tuh prefer yang mana. Aku ngikutin kata mereka aja karena udah langsung ke tingkatan PM-PM-nya kan kayak ya udah aku cuman
ngasih alasan kenapa ini kenapa itu, nanti keputusannya itu dari stakeholdernya itu kalau misalnya kerja sendiri. Nah terus next nanti si Crazy ini kita masukin ke tahap yang paling rame, yang paling wow, yang paling oh my god lama banget, itu prototype. Nah di prototype ini kita ngebedah si masalah si Crazy Eight itu menjadi flow. Kenapa aku garis besarin flow? Karena aplikasi itu harus jalan dengan suatu alur ya. Karena teman-teman nggak mungkin kan masuk aplikasi terus tiba-tiba ada di menu pembayaran gitu kan nggak mungkin kan. Pasti masuk dulu lewat home atau login, terus habis itu nanti ada menunya di bawah, atau kalau mau eh, search nanti kan ada di atas, terus nanti ada flow-nya lagi. Nah itu nggak bedah tiap kegiatan yang dilakukan. Maksudnya tiap tuh misalnya aku bedah alur login, terus bedah alur mencari barang gitu ya. Misalnya aku ini ngomongin Tokped nih. Terus alur lihat deskripsi gitu ya, lihat deskripsi produk. Terus menambahkan ke keranjang. Terus alur dari home, tiba-tiba dia ke keranjang terus ke check out gitu ya. Check out sampai sampai beres. Terus misalnya ada juga alur pembantalan pesanan, terus dan lain-lain ya. Makanya di satu produk yang kita lihat itu emang banyak banget flow-nya. Karena sebenarnya em, apa ya, dikerjakan apa yang lebih urgent dulu baiknya. Nah, nanti si flow ini tuh kita buat seperti wireframe. Ini yang warna abu-abu ini, yang ada silang-silangnya itu namanya wireframe. Nah, itu tuh buat eh, menetapkan fitur apa aja dan apa komponen apa aja yang nanti bakal masuk. Maksudnya gini, kalau nanti di satu layar itu misalnya ada button, kita kita apa gambar aja button di situ. Emang nggak masalah dia posisinya di mana dan tulisannya apa. Nanti itu tuh bakal ada di proses mockupnya gitu. Nah, jadi yang penting itu komponen-komponennya teman-teman sampein dulu di situ. Misalnya ada gambar, tulisan, icon, button, field, text field yang biasanya kita isi itu. Nah, itu nanti kita gambarin dan kita sambungin. Jadi tiap halaman itu kita kasih panah-panah itu misalnya dari halaman home ini kalau misalnya button diklik dia itu bakal pindah kemana. Terus nanti kalau misalnya text field diisi, terus buttonnya diklik kalau salah kemana, kalau bener kemana, misalnya kayak gitu. Nah nanti setelah kita udah diskusiin, ini tuh udah fix nih alurnya, udah bagus flow-nya, udah pakem gitu ya. Nah baru kita bisa pindah ke tahap mockup, yaitu bikin si desain sistem dan ngejadiin wireframe itu jadi yang jadi sebelah kanannya itu yang produk produk bukan produk jadi ya ke mockupnya gitu. Nah nanti si produk yang mockupnya ini kita bisa susun lagi. Jadi di Figma tuh nanti ada semacam kayak hyperlink gitu loh. Jadi kayak kalau kalian pencet tombol ini misalnya itu tuh nanti bisa geser kemana atau pindah kemana. Nah itu namanya jadi prototype kalau udah dihubungin kayak gitu. Nah boleh next. Nah, kalau prototipenya udah jadi dan ada waktu buat testing, kita bakal evaluasi si setiap pain point yang tadi dibuat. Nah, jadi dari prototipe yang udah jadi itu kan sebenarnya dari asumsi kita ya, dari asumsi seorang desainer atau sebuah produk. Nah, kita tuh butuh ngevalidasiin atau apa ya, mengevaluasi, ya memvalidasikan kalau misalnya masalah itu tuh sebenarnya udah terpecahkan atau belum sih, pengen tahunya lebih kayak gitu. Nah, nanti hasilnya itu bisa berupa ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Nah, misalnya yang kuantitatif tuh nanti ada lagi ukurannya. Nah, dan kalau misalnya kualitatif tuh nanti misalnya aku pengen halaman kontak ini jadi lebih bagus dan pengen ada mapsnya. Nanti misalnya di iterasi, maksudnya di pengulangan desain berikutnya, waktu kita misalnya revisi itu kita bakal ngerjain halaman itu lagi dan kita ulangin lagi kah desain thinkingnya mungkin dari tahap define-nya atau tahap prototipe-nya masih salah, kayak gitu. Nah, itu tuh si design thinking itu emang gak ada berhentinya sih sebenarnya.
berhentinya kapan, berhentinya kapan ya waktu kita berhenti kerjanya aja sebenarnya kayak gitu. Atau saat produknya tuh udah dianggap nggak jalan lagi. Karena kan suatu produk tuh butuh pemeliharaan ya. Jadi sebenarnya bakal terus ada sih kayak testing atau prototype lagi, bikin yang versi update-nya gitu kan. Nah itu sebenarnya produk yang bagus tuh kayak gitu. Oke, boleh next? Nah, jadi itu tadi aku ngomongin proses ya. Nah, kalau toolsnya itu biasanya yang paling sering dipakai dan aku temuin itu Figma. Kenapa? Jadi aku cuman ini ya cuma ngasih tahu kalau yang Sketch sama Adobe X tuh dia minusnya kenapa. Tapi yang Sketch itu kan iOS only ya. Jadi yang di Windows kan nggak bisa ikut kolaboratif juga. Nah, kalau Adobe XD itu kalau nggak salah paid deh. Terus dia local base dan lebih berat ke laptopnya. Nah, kalau Figma nih, wih, ini kayak promosi Figma dah, udah. Pokoknya dia tuh cloud based. Jadi dia bisa dari browser, dari Chrome gitu ya. Jadi kalian bisa nggak usah install juga nggak apa-apa, masih bisa buka gitu. Nah, dia lebih ringan jatuhnya. Nah, dia tuh bisa di iOS sama Windows, itu enak tuh. Jadi kalau yang teman-teman MacBook atau yang laptopan biasa juga bisa tetap ngedesain bareng gitu. Nah, dia yang lebih enaknya lagi ada plugin. Jadi, istilahnya kalau teman-teman malas gitu ya, bikin suatu aplikasi, itu juga banyak template yang bisa dipakai gitu. Dia bisa ngambil file orang lain. Terus ada juga kayak tools, kayak misalnya bikin palet warna instan gitu ya. Nah, itu juga bisa gitu ya. Jadi, banyak banget plugin yang bisa dipakai. Nah, di Figma ini, enaknya dia juga bisa langsung jadi prototype. Jadi dari proses wireframe sampai prototype itu bisa kita pakai dan nanti eh, link link dari Figma-nya itu kita bisa kasih ke usernya yang nanti mau di interview misalnya. Nah dia tuh si linknya tuh bisa langsung bener-bener kayak kalian buka web di browser HP gitu loh. Terus ada aplikasinya dan dipencet nanti kan pindah sendiri tuh. Nah enaknya kayak gitu nanti aku kasih contohnya mungkin ya. Nah terus dia handover ke developer lebih gampang. Kenapa? Karena nanti setiap elemen yang kita taruh di Figma itu ada yang namanya di kolom-kolom kanan itu ada namanya inspect. Nah, inspect itu dia bakal nerangin dia fontnya ukuran berapa misalnya, terus jaraknya di kanan kirinya berapa, terus dia itu warnanya apa, udah ada hex code-nya segala macam. Pokoknya itu mempermudah teman-teman di front end nanti. Pokoknya daripada kita ngasih mockup tapi cuman PNG doang gitu kan bikin bingung gitu ya. Ukuran itu berapa harus ngukur lagi, harus adjust lagi. Nah, makanya pentingnya pakai Figma itu buat handover-nya lebih gampang. Nah, boleh next. Nah, ini tuh istilahnya apa ya? 5 hal penting pakai banget yang harus diperhatiin waktu ngedesain. Jadi pertama tuh ada typografinya. Kalau kayaknya teman-teman yang sudah sering berkecimpung di desain kayaknya udah sering denger ya. Jadi kalau menurut Google ya, menurut aku juga yang pakem itu misalnya pakainya 2 jenis font aja di satu produk. Misalnya yang di sebelah kanan tuh ada pasangan Pattaya sama Nunito. Itu aku ambil dari proyek CDT itu SMP SDK. Yang satunya buat judul, yang satunya buat tulisan biasa di bodinya. Nah, contoh lain tuh biasanya banyaknya pakainya Google Fonts sih teman-teman, karena dia gratis dan istilahnya nggak harus berbayar gitu kan. Karena jangan sampai teman-teman pakai font yang berbayar, tapi di aplikasi yang teman-teman komersilkan gitu. Kalau bisa jangan kayak gitu. Boleh next. Nah, terus ada juga namanya spacing atau jarak. Ini sebenarnya bakal kerasanya waktu kalian langsung pakai Figma-nya atau bikin suatu aplikasi atau bahkan lihat suatu aplikasi. Nih ada contohnya di sebelah kiri itu ada uh, card ya, uh, setup to factor authentication. Nah, bisa dilihat kalau misalnya kita perbesar jaraknya atau dan dikategorikan gitu ya, ini bakal lebih enak dilihat dan lebih gampang terima informasinya gitu. Nah, ini banyak banget contohnya, cuman aku
cuman bisa naruh satu dulu di sini. Boleh next dulu. Nah, ketiga ada coloring. Nah, dalam UI design gitu ya, yang perlu diingat tuh sebenarnya primary, neutral, accent gitu. Primary, neutral, accent. Dan si neutralnya ini biasanya grayscale. Ada juga yang grayscale tapi bau-bau biru dikit atau hijau dikit gitu. Contohnya kayak gini. Nah, itu tuh pentingnya netapin itu kan selain buat branding, itu buat tentuin juga penggunaan aplikasi nanti biar konsisten. Nah, gitu. Jadi, tulisnya sih kalau mau pakai biar gampang dapet warnanya tuh bisa pakai Color Schema Design sih. Yang paling bawah itu yang aku sering pakai. Itu tuh biasanya buat tentuin aksen colornya hijau, kuning, merah. Itu tuh buat um, nendain sukses, warning, sama danger. Ya kan, danger tuh kayak uh, cancel, terus action tuh kayak confirm, warningnya kayak ya peringatan gitu ya. Nah, di mana sih primary-nya itu lebih ke warna warna branding. Misalnya Genius biru, terus birunya biru biru apa gitu kan. Bisa itu dua warna kalau nggak salah maksimal. Yang banyak-banyak soalnya nanti kan pasti bingung makanya. Kalau misalnya yang lainnya tuh line kan hijau gitu kan. Nah, itu nanti dibikin shades-nya tuh dari yang paling muda sampai paling gelap. Jadi kayak gitu. Itu bakal kepake buat bikin komponen-komponennya dan bikin desainnya jadi lebih rapi pasti nanti. Jadi nggak berantakan. Karena ini ada karenanya. Karena nanti si developer itu bakal nyimpen warna ini juga. Jadi kalau misalnya teman-teman geser warnanya sedikit aja, kan bisa jadi ekspektasinya beda gitu loh. Nah, jadi pentingnya dibikin ada kodenya dan ada istilahnya apa ya? Istilahnya ada aturannya tuh seperti itu. Biar nanti kita ngasihin ke orang lainnya tuh lebih gampang dan sesuai ekspektasi kita gitu. Boleh next? Nah, terus ini ada yang mungkin bisa dibaca tapi karena artikelnya panjang juga, ada namanya UX Law. Itu tuh kayak apa ya? Aturan koheren, terus similarity, repetition. Nah, itu tuh banyak pokoknya bisa dibaca di lawofux.com. Itu banyak banget, tapi nanti sebenarnya aku juga belum terlalu jago sih. Maksudnya belum kayak pro kayak gitu. Nah, tapi ini tuh bakal datang saat kalian ngedesain tuh dan nanti misalnya kalian ngasih tahu apa ngasih lihat desain ke orang lain terus kayak ini liatin dong aplikasinya udah udah bagus belum atau tulisannya udah gampang dicari belum. Nah, karena mata orang lain tuh kan belum pernah lihat desainnya ya, jadi biasanya bakal lebih jeli gitu. Kayak, ah, yang mana? Mana buttonnya? Mana gambarnya? Mana tulisannya? Ini mau ngapain sih? Kayak, ya nanti ya feedbacknya kayak gitu. Nah, berarti ada sesuatu yang salah dan harus kita adjust lagi desainnya. Kayak gitu misalnya. Boleh next. Nah, terakhir tuh ada responsive design. Ini sebenarnya mungkin eh, udah lebih ke teknis ya. Tapi si responsive design ini pentingnya karena user itu kan bisa pakai desktop, bisa pakai mobile ya. Nah, jadi bisa aja pakai tablet juga malah. Jadi kita harus tahu nih misalnya font di desktop misalnya 24 di mobile emang jadi 24, jadi gede banget dong. Nah, makanya kita perlu responsive design itu untuk mengatur istilahnya translatannya di mobile ke desktop itu kayak gimana. Nah, ini ada contoh yang aku kerjain tuh misalnya untuk lihat satu history. Nah, di desktop itu karena space-nya besar, kita bisa langsung lihat apa detail suatu history itu kayak gimana. Nah, sementara di yang mobile kita harus stack dulu kartnya, baru nanti dipilih, baru nanti kita lihat baru bisa lihat detailnya kayak gitu soalnya. Boleh next. Nah, tadi lebih ke teori ya. Sekarang kan desain sistem. Ini bakal aku liatin juga desain sistem yang pernah aku buat. Nah, jadi desain sistem apa itu apa? Itu bisa kalian bilang sebagai aturan, itu biar konsistensi. Terus itu lebih kayak kalian main Lego gitu. Terus jadi kalian bikin komponen kecil, terus kalian susun lagi biar jadi komponen yang besar kayak gitu. Terus nanti ada uh, yang aku tahu tuh role
atau satu profesi yang namanya desain ops, itu kayak polisinya desain sistem. Dia tuh mastiin eh, di timnya dia dia make desain sistem yang udah ada, aturan yang udah ada. Soalnya biar teman-teman di front end itu gampang buat make komponennya. Misalnya kalian bikin tombol nih, tombol terus sudutnya roundednya segimana gitu. Nah, itu bakal teman-teman dari front end tuh buat kayak gitu persis nih aturannya. Terus tiba-tiba kalian di halaman lain pakai roundednya tuh lebih lebih rounded lagi atau malah jadi runcing. Nah, itu kan berarti tidak sesuai ya, makanya perlu kekonsistensian itu. Makanya perlu juga kita ngelihat setiap komponen yang dibuat itu udah ada di desain sistem atau belum. Nah, nanti tuh bakal ada juga yang namanya, yang kita sering temuin template-template itu namanya UI kit. Tapi itu beda sama desain sistem. Bedanya itu cuma ada di kodenya sih. Jadi kalau di Figma itu ada yang namanya library atau komponen. Nah, nanti UI kit ini tetap harus kita masukin satu-satu ke komponennya biar diterjemahinnya lebih gampang gitu. Terus ada tools yang membantu tuh ya cari kit terus jadiin komponen di Figma, atau enggak kalau buat icon-icon itu di material design banyak, dan di UI kit bisa dicari di UI Figma community. Nanti aku tunjukin juga ya. Boleh next. Nah, yang tadi aku bilang nyusun Lego itu sebenarnya ada tiga. Jadi dari atom, molekul, sama organisme. Nah, jadi pertama kali bikin produk dari awal banget tuh pasti kita ngalamin nyusun yang namanya atom. Atom itu ada palet, typography, icon, button, sama input field. Input field itu yang kita isi sama teks. Itu input field. Nah, dan itu nanti bakal kita susun jadi molekul. Molekul itu bisa berupa header, tab itu, terus notification bar yang di bawah biasanya, sama action list misalnya eh, nyalain atau matiin suatu notification gitu. Atau nan nah nantinya itu si organismenya itu disusun dari molekulnya. Nah, jadi misalnya pop up yang kita lihat kan itu berarti ada teks, ada warna, ada button juga misalnya. Nah, misalnya kalau card itu kayak misalnya kalian lihat produk satu Tokopedia, itu kan ada gambar, ada teks juga, ada icon bintang, misalnya icon bebas ongkir juga. Terus nanti ada button, tambahkan wishlist atau tambahin ke keranjang. Nah, itu kan disusun dari molekul dan atom-atomnya juga itu. Nah, ini aku pengen nunjukin dulu, boleh nggak aku share screen? Boleh, Ul, sebentar. Oke. Nah, mau nunjukin ini. Udah kelihatan belum, teman-teman? Masuk awal. Kelihatan kalau nggak? Enggak, kelihatan. Oke, oke. Nah, jadi yang aku sebut atom tadi itu, ini aku ngambil dari CDT. Karena ini proyek yang nggak konfidensial satu-satunya nih. Nah, jadi ada logo juga, termasuk tadi di atom, sorry ya. Jadi logo CDT ini, misalnya ada yang besar kecil, terus ada tahunnya, misalnya tipe-tipenya ya. Nah, terus color style-nya itu ada, ini primary ya sebenarnya. Primary dari yang paling muda sampai paling tua. Ini ada kodenya juga. Nah, yang aku maksudin harus masuk ke komponen atau styling itu. Nah, kalau misalnya kita nggak klik apa-apa nih di Figma, itu bakal lihat ada yang namanya color styles. Nah, itu bisa kita cari di brown. Ini 300, 400, 500 ini kayak level apa ya? Severity levelnya gitu sih. Nah, terus ini tuh bakal dipakai di setiap komponen nanti. Misalnya aku pakai di button. Nah, di sini. Ini kan warnanya primary brown 500. Ini tuh nge-refer ke sini. Jadi kalau misalnya ini, aku ubah nih, edit jadi warna apa gitu, semua komponen tuh bakal berubah. Kalau teman-teman perhatiin. Nih, aku jadiin oranye, dia ikut oranye kan. Kayak gitu. Nah, itulah pentingnya kita netapin dari awal. Nah, terus kalau buat font, itu biasanya tergantung produknya apa. Kalau misalnya acara kayak gini kan bisa bebas ya, dari mana aja, dari Dafont atau font-font yang aneh-aneh juga boleh bebas.
Nah, yang penting nanti itu kita buat ukurannya dan versi desktop dan mobile-nya. Yang tadi itu aku bilang responsive design. Jadi misalnya heading 5 ini 34 ukurannya. Tapi kalau misalnya di mobile, dia itu jadinya 20. Nah, kan ada propertinya sendiri ya, dia itu tebalnya yang medium kah, atau yang light, yang bold, kayak gitu. Nah, itu buat uh, teksnya kayak gitu. Nah, ini aku tambahin juga ada yang namanya efek. Efek tuh shadow sama background blur. Ada juga apa lagi ya? Kalau nggak salah, efek tuh yang ini teman-teman. Di Figma yang ini. Nah, ada shadow, ada blur. Lagi nih, layer blur. Banyak lah pokoknya. Nah, itu juga ikut diatur biar efeknya nggak beda-beda tiap tiap halaman gitu ya. Nah, terus ini sih yang rada harus cermat tuh iconography. Ini bisa teman-teman pakai aja UI UI kit yang udah ada. Biasanya dari material design tuh udah lengkap juga. Dan kalau nggak ada, kalian bisa ke plugin yang aku sebut tadi open source itu plugin, terus kalian cari misalnya cari dulu itu namanya Iconify. Nah, Iconify ini nanti kalian bisa cari misalnya Instagram atau logo yang lain, logo Figma sendiri juga ada. Nah, nanti kalian tambahin ke, nah setiap komponen ini tuh nanti dikelompokin juga loh teman-teman kayak eh betul teman-teman di sini kalau udah pakai Figma tolong kasih tahu ya di komen, atau misalnya kalau belum pernah kasih tahu juga ya. Nah, jadi di Figma itu ada jenis frame, group sama komponen kalau bisa aku bilang ya. Jadi kalau frame biasa itu kalau bikin frame kayak gini, terus warna backgroundnya apa, terus misalnya dia round gitu. Nah, ini bisa jadi misalnya nanti jadi button. Nah, kalau mau jadiin button dan masuk ke desain sistem, itu nanti dia harus dijadiin komponen yang ini, teman-teman. Nah, ini jadi komponen. Dan namanya komponennya apa, dan dia kan nanti ada, kalau misalnya kita tambahin variasinya gitu ya, variasinya ini tombol merah, yang ini tombol hijau, misalnya aku pakai dari sini. Nah, ini tuh bisa ada istilahnya statusnya masing-masing. Ini properti satu misalnya ini yang salah gitu. Nah, misalnya ini yang benar. Nah, nanti kalau misalnya kita eh, panggil gitu ya, atau pakai komponennya, nah, ini kan ada salah ya. Jadi kita bisa bisa ubah dengan mudah gitu. Jadi benar, salahnya benar. Gitu. Nah, lebih ke situnya sih. Pentingnya ada hmm, desain sistem. Nah, nanti ini sih atomnya kita susun jadi, udah ke button di sini ya. Oke. Oke. Button tuh biasanya ada di atom sih. Kadang juga ada juga yang nempatin dia di molekul. Mungkin karena dia tuh perpaduan dari warna dan teks kali ya. Dan icon juga. Nah, ini tuh ada, kalau bikin button dan komponen lainnya, itu jangan lupa pasti ada yang namanya states atau status dia. Whether dia aktif kah, atau lagi di hover mouse, atau lagi diklik, atau dia tuh lagi disabled atau nggak bisa dia papain gitu kan. Nah, ini juga banyak macamnya tergantung ukurannya. Ada yang misalnya dia besar, ada yang tipis juga, ada tergantung warnanya juga, ada yang dia ini misalnya ini yang primary colornya, ini yang versi putihnya kayak gitu. Terus ada yang dia ada icon, ada yang enggak kayak gitu. Nah, semua kemungkinan itu tuh kita taruh di komponen. Nah, ini di kalau misalnya ada dari putus-putus ungu tuh biasanya dia komponen nih, udah jadi satu keluarga. Nah, terus ada juga button yang lain yang nggak ada tulisannya juga perlu kita buat, karena nanti ini biasanya dipakai di text fieldnya di sini. Nah, jadi si button-button yang kecil tadi tuh pentingnya dibuat dengan banyak kemungkinan tuh, karena nanti kita pakainya juga dengan banyak kemungkinan. Nah, kalau bingung buatnya kayak gimana, aturannya kayak gimana, itu juga banyak kitnya kalau pengen lihat-lihat dulu. Nah, kalau misalnya buat dari awal dari scratch juga direkomendasikan, tapi ya pasti perlu banyak latihan sih kalau menurut aku. Karena nantinya itu banyak apa prototipe-nya. Jadi misalnya ini deh aku kasih contoh. Ada apa namanya?
radio 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 bukan radio button ya, switch gitu deh. Nah, terus dia tuh kalau misalnya dari state yang ini kita pencet tuh bakal jadi kayak gini, ada animasinya misalnya. Nah, terus kalau misalnya udah beres, udah diklik gitu ya, udah beresnya kliknya kan dia pasti berubah state-nya ya warnanya. Nanti jadi bakal warna merah. Dan begitu pun sebaliknya. Nah, nanti setiap kali aku pakai si tombol ini, dia tuh bakal bisa apa, berubah warnanya. Misalnya aku lihat di sini. Nah, nanti kalau aku klik-klik itu dia bakal bisa apa ya, berubah sendirinya tanpa aku harus atur satu-satu di sini. Kan repot ya kalau kita atur di sini satu-satu. Nah, makanya kita aturnya itu ada di desain sistemnya, di akarnya gitu istilahnya. Jadi aku pencet-pencet tuh ya gini aja, bisa pencet terus-terus kan. Itu ramenya kayak gitu sih kalau bikin komponen sendiri. Nah, terus mungkin next ke text field. Nah, ini juga sama. Nah, tapi kalau prototype di Figma itu text fieldnya kita nggak bisa ngisi di HP itu terus keluar keyboard ya. Jadi cuma kayak tampilan, misalnya awalnya kayak gini, terus kalau udah diisi tuh kayak gini, terus kalau misalnya nanti salah tuh bentuknya kayak gini, udah kayak kayak gitu sih. Jadi nggak ada input yang bisa masuk ke prototype. Jadi cuma bisa nampilin doang. Nah, text field tuh juga ini nanti jadinya ada yang di drop down juga, versi drop down. Nah, ini juga sama, pokoknya menyusun sesuatu dari komponen yang lebih kecil. Aku kasih contoh lain, misalnya si ini, dia tuh isinya ada text field ini, dan ini tuh ada misalnya unitnya gitu. Nah, si unit juga kita atur gitu, dari yang dia misalnya state-nya nggak terpilih, sampai terpilih gitu yang warna oranye ini, kita atur di sini. Misalnya, di dua anak ini. Ada yang ada ikonnya, ada yang nggak ada yang warnanya tuh putih, abu, sama eh, ada oranye gitu ya. Nah, ini tuh menandakan stage masing-masing gitu. Nah, ini ada selected, dia selected, terus yang ini ke hover gitu ya, lagi di hover sama mouse. Nanti kita susun lagi jadi stack kayak gini. Kayak gini, ada yang versinya dia renggang, ada yang versinya dia rapet. Habis itu nanti kita susun di sini, di drop down. Itulah yang disebut menyusun Lego. Kayak gitu sebenarnya. Nah, terus kalau udah punya molekul, kita bisa menyusun Lego yang lebih besar lagi. Namanya organisme. Itu ada biasanya navbar, yang ini, atau nggak header. Nah, ini tuh dibuat juga versi mobile sama desktop. Nah, ini kan yang teman-teman pernah temuin di mobile biasanya yang ada di bawah tuh ya. Nah, kalau desktop tuh biasanya macam-macam sih. Ada yang di atas, ada yang di pinggir. Nah, ini yang contohnya di pinggir. Di pinggir. Nah, nanti ini pun disusunnya di template. Nah, jadi kita udah punya header nih. Headernya ada yang tulisannya pakai icon back juga. Nah, ini nanti kita susun juga sama komponen lain, misalnya di template, di header, ini ada template gambar, ada template button, dan ada teks. Nah, nanti teman-teman front end itu gampang makanya. Mereka tinggal ambil template ini, terus masukin nama materinya apa, sama misalnya perhatian video di atas, terus gambarnya apa, kayak gitu. Sama dengan misalnya kayak gini. Misalnya ada teks dan ada gambar. Ya udah, si front end nanti butuh kayak gini, dan nanti kita tinggal apa, nyediain gitu ya, mockupnya tuh materinya apa aja gitu misalnya. Kayak gitu. Dan kalau mau dibedah tuh banyak sih sebenarnya. Ada yang bentuknya ini juga button ya, satu dua tiga misalnya kayak gitu. Dan ada juga yang isian kan gitu-gitu aja ya, makanya kita buat ada yang ini soal dan jawaban misalnya. Nanti ini kan tinggal dipakai berulang kali kan komponennya, itu juga kontrol copy, tinggal kontennya diubah, sangat easy gitu, sangat mudah digunakan, sangat cantik. Nah, tapi dibalik itu effort buat ini jadi konsisten juga ada sih, tapi kan ya worth it lah pokoknya, rame. Nah, itu buat si desain sistem. Mungkin kita lanjut materi dulu, oke? Balik lagi ke materi ya. Atau mungkin ada pertanyaan dan rasa udah panjang ya. Oke, mungkin kita lanjut materi dulu kali ya, Ul ya. Boleh, boleh. Kita lanjut materi dulu.
Saya lebih pengen ini sih, lebih pengen banyak nunjukin nantinya. Udah kelihatan belum ya, Ul? Ah, oke, oke, udah. Ya, oke. Nah, boleh next. Nah, jadi ceritanya kita tadi tuh udah beresin suatu produk gitu ya. Nah, di akhir-akhir, ya jarang sih, tapi bagusnya atau yang bener tuh kayak gini, apa, ada user research. Jadi, produk akhirnya tadi prototype yang bisa diklik-klik itu. Nah, nanti kita adain suatu survei atau misalnya kuesioner gitu buat nentuin lagi itu tuh aplikasinya udah berjalan dan ada skala juga, skala di skala metriknya tuh udah dianggap berhasil atau belum, terus flow-nya udah tercapai atau belum kayak gitu. Nah itu eh, menurut teorinya sih ada dibaginya dua ya, kualitatif sama kuantitatif. Nah biasanya itu di satu kali wawancara sama user tuh dua-duanya dipakai sih. Jadi tetap ada survei dan kita tanya nilai saat misalnya 1 sampai 5 tuh kemudahannya berapa. Terus misalnya atau dari desain A/B testing itu dari desain A atau B bagus yang mana. Terus nanti kalau misalnya kualitatif ini menurut ada udah cocok belum flow-nya kira-kira kalau misalnya nemuin aplikasi e-commerce pengen nemunya tuh yang kayak gimana misalnya. Nah, itu nanti bakal masuk ke saran-saran buat aplikasi berikutnya kayak gitu. Nah, next. Nah, yang aku sebut metrik tadi itu tingkat kegunaan. Biasanya tuh dipakai ada dua sih. Ada yang pakai Likert 1 sampai 5 atau eh ini kok sama Likert. Yang dua itu IS sing- single harusnya itu sorry banget. Single is question. Nah, single is question itu tuh ya sama sih dari mudah sampai sulit atau dari apa ya dari sulit digunakan sampai mudah digunakan kalau nggak salah aku udah lama banget nggak pakai metrik kayak gini. Nah nanti tuh pokoknya yang dianggap berhasil itu adalah skala 5,5 di situ. Dia emang baku banget sih tapi ini jarang banget dipakai sih kalau apa proyekan gitu ya. Kayaknya mungkin bisa lebih ke arahnya penelitian kalau kan misalnya nyusun mungkin TA UI UX gitu nanti pasti perlu di testing kan. Nah, makanya perlu sih metrik-metrik ini karena kan perlu validasinya. Nah, gitu. Boleh next. Nah, nanti si sarannya tuh kan udah dapet nih sarannya. Paling bisa bikin yang namanya UX case study. Ini tuh lebih kayak artikel atau dokumentasi dari apa yang udah kalian kerjain. Jadi, em, misalnya dari proses, misalnya empathize, kalian ngerjain sendiri, terus bikin desainnya sendiri, terus diceritain, terus testingnya sendiri. Nah, itu kalian tuangin bakal ada di UX case study. Kenapa penting dibuat itu sebenarnya untuk nanti HR tuh tahu gitu loh kalian tuh udah ngerjain suatu UI dengan proses yang gimana gitu. Jadi nggak cuma lihat kalian hasil akhirnya gimana. Karena kalau cuma lihat hasil akhir kan itu cuma ada jawabannya bagus atau enggak kayak gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya udah tahu kalian tuh ngelewatin proses design thinking, terus ada testingnya juga, itu kan poin plus banget. Jadi kalian tuh sebenarnya udah ngerti gitu loh proses dari suatu bikin produk gimana gitu. Nah, itu tuh bentuknya ada dua sih. Yang pernah aku temuin tuh ada yang bentuknya artikel, artikel kayak di Medium kayak gitu, atau dalam bentuk slideshow atau PDF yang biasa kita sebut portofolio gitu. Nah, ada contohnya juga mungkin yang di web yang udah pro gitu ya, udah gigi. Tapi kalau yang biasanya dilihat atau gampang kita buat itu versi slideshow-nya sih, versi PDF-nya. Nah, mungkin kalau buat lihatnya aku share screen lagi. Boleh. Boleh, Al. Oke, aku share screen lagi ya. Hmm, mau nunjukin sekarang ini. Pasti promosi diri sendiri ya. Aku tunjukin dulu yang bentuknya artikel deh. Nah, jadi biasanya yang artikel itu kita pakai template juga sih, bukan template ya, kayak alur sih. Nah, nama proyeknya apa, itu nanti
udah kayak TA aja ya, ada latar belakangnya, terus misalnya objektifnya itu dari aplikasinya mau ngapain aja, terus peran kalian di tim itu ngapain, misalnya desain, bikin desain di sistem, terus jadi testing atau notulen testing, ya semacam kayak gitulah. Nah, terus nanti di desain prosesnya itu dibedah juga alasan kenapa milih masalah itu, atau kenapa milih icon yang lebih rounded dibanding yang lebih runcing, terus kenapa pakai font yang ini dan itu, pokoknya semuanya itu dituangin buat jadi suatu artikel. Nah, contohnya yang pernah aku buat pertama kali itu ini, jadi contohnya tuh harus menjual itu ya, maksudnya yang kalian buat di sini tuh harus menjual dari kalian sendiri gitu. Nah, ini misalnya aku buat aplikasi belajar online gitu ya, kursus online. Ini kan pertamanya ada misalnya yang buat apa ya, package, tanya, oh ya aplikasinya kayak gini, menarik nih baca lagi. Misalnya dia tuh apa gitu tuh. Terus nanti desain proses juga jelasin. Kita yang kita pakai itu eh, linear misalnya kayak ini. Ada kita define immediate perfect testing. Nanti di masing-masingnya juga di udah lagi. Nah, of course ini masih banyak kekurangannya ya teman-teman. Jadi satu aja. Nah, kalau mau baca yang aku kerjain, ini sebenarnya bisa sih di sini. Itu persis sama yang aku jelasin tadi. Ada mulai dari ada empathize, empathize-nya ngapain, terus ada target usernya juga, ini penting. Terus nanti di define pain point-nya apa, terus di voting. Jadi kita pengen buat apa, fitur-fitur nanti dikembangin, terus fitur-fiturnya dikelompokin, diprioritaskan. Nah, habis itu kita buat, ini aku kerjanya dalam tim ya kebetulan. Nah, dalam tim terus kita pengen buatnya yang mana nih. Habis itu prototyping. Prototyping yang aku bilang lama banget itu. Nah, di prototyping kan aku bilang ada flow ya. Ini flow-nya boleh kalian masukin. Flow-nya dimasukin terus dijelasin. Flow-nya gimana. Terus flow ini tuh jadinya nanti bentuk wireframe-nya misalnya gini. Terus di wireframe ada apa aja. Di desain sistemnya kalian pakai apa aja. Bisa ditambahin juga ada warna, ada teks kayak gitu. Ya kayak apa ya, showcase apa yang udah kalian kerjain lah. Nah, tapi ada tapinya nih. Biasanya kan kalau proyekan gitu istilahnya konfidensial ya. Ada beberapa hal sensitif yang nggak boleh kita tuliskan atau publikasikan. Nah, itu juga harus diperhatiin teman-teman. Jadi nggak boleh yang apa ya, istilahnya dalam perjanjian tuh misalnya emang nggak boleh ditunjukin gitu. Misalnya hal itu. Ya, terpaksa teman-teman nggak boleh tunjukin. Jadi lebih ke bolehnya kayak ngedeskripsiin aja gitu. Aku tuh ngerjain misalnya bagian text field, udah aja. Atau misalnya bagian ilustrasi bilang ilustrasi aja, udah kayak gitu. Misalnya nanti ada yang nanya kayak gimana, mungkin bisa dijawab ini agak konfidensial karena ini punya perusahaan bukan punya kalian kayak gitu. Nah, terus di akhir juga bisa kalian sisipin prototype. Nah, ini prototipenya. Jadi yang aku sebut bisa diklik-klik tadi itu, oh masih bisa diklik. Wow. Jadi ini bisa kalian geser-geser gitu ya kayak HP biasa. Nanti ini bisa diklik, dan nanti dia buka kelasnya misalnya kayak gitu. Nah, saya nanti dibuka juga nih. Siapa apa nih? Oh, ada head juga. Wah, kayak gitu sih intinya kayak ramainya buat aplikasi itu yaitu dari kalian bikin ide sampai bisa jadi ada di tangan tuh intinya ada kepuasan sendiri lah. Nah, itu sih contohnya buat yang artikel. Ini biasanya artikel tuh kalau apa apa nemuin masalah sendiri sih. Kalau misalnya kalian ngertiin sesuatu, aku saranin bikinnya prototype kayak gini, apa portofolio kayak gini. Karena sifatnya nggak begitu detail, tapi masih menjual. Nah, jadi misalnya aku nih pernah ngerjain landing page suatu startup namanya Blink. Nah, kita deskripsiin misalnya dia waktunya berapa lama, role aku tuh apa aja, tools yang dipakai apa, terus kliennya siapa, gitu. Nah, kita deskripsiin dulu nih, misalnya si Blink itu apa sih, terus misalnya dia tuh pengen buat apa, produknya apa. Nah, sambil aku tunjukin dengan cara yang menarik, itu
hasil jadinya kayak gimana sih. Nah, aku tunjukinnya kayak gini. Nah, ini masih boleh sih biayanya kalau kayak ini. Dan ini kan nggak sedeskriptif yang tadi ya, nggak aku jelasin eh, tahapnya apa-apa aja, terus alasan pakai font ini kenapa gitu kan. Lebih ke eh, lebih secara umum gitu. Nah, terus ada juga misalnya dashboard kayak gini. Sama sih template-templatenya. Nah, yang tadi ini versi versi prototipe versi portofolionya juga ada nih. Yang apa ini. Nah, karena ini aku kerjain sendiri dan gak ada hak cipta ke siapa-siapa gitu ya istilahnya. Nah, ini baru aku bisa jelasin bedah banget nih. Ada si design thinkingnya, ada sampai ke komponen-komponennya gitu. Dan aku juga nyantumin di sini kalau ada juga yang testing juga bisa gitu. Jadi pentingnya hasil akhir terus kemudian didokumentasikan tuh biar yang kalian kerjain tuh gak sia-sia gitu loh istilahnya. Jadi udah kalian buat nanti ya bisa jadi daya tarik tersendiri kayak gitu. Lebih ke situ sih. Boleh next, kayaknya udah mau habis deh materinya. Udah habis malah ya, aku udah deh. Lupa aku. Sebentar ya, Wal. Oke. Udah masuk belum ya, Wal? Udah. Nah, kayaknya udah habis deh dari sini. Iya, betul. Jadi, kalau materi dan aku nunjuk-nunjukin kayaknya kayak gitu sih. Nah, kalau dari Bella sendiri pengen gimana ya? Pengen lihat prosesnya lagi kah? Atau contoh lagi? Atau lebih ke tips lagi ya? Oke, Wal, mungkin boleh ditunjukin lagi kali ya contoh-contoh yang lain. Hmm, hmm. Soalnya awal kan banyak banget ya pengalaman desain yang oke gitu Oh my dari God. zaman dulu juga. Paling aku nunjukin Figma lagi sih. Eh, dan ngasih tips juga kali ya. Jadi Boleh, kalau Wal. misalnya yang baru tahu banget Figma, jadi Figma tuh kalau ini yang versi di installnya, itu kalau kalian bikin suatu file baru itu yang pakai yang di sini ya. Jadi misalnya kan udah login nih. Hmm. BTW Figma itu gratis, tapi ada versi berbayarnya. Nah, versi ini bukan Figma. Jadi yang gratis tuh ya satu file itu cuma bisa 3 halaman. 3 halaman tuh maksudnya ini loh, bisa 3 halaman. Oh, berarti Aul ini bayar? Enggak, aku nggak bayar. Ada triknya sendiri. Jadi, kalau udah hmm, tahu ini, bikin file, nanti kalian misalnya eh, butuh 50 halaman. Nah, kalian buatlah 50 halaman, misalnya ini sampai 50 ya. Nah, nanti buat bisa dikerjain bareng-bareng atau orang lain bisa buat itu, dia nggak boleh ada di draft. Dia itu harus ada di satu tim, satu tim, eh, satu tim yang kita kerjain bareng-bareng gitu. Nah, itu nanti kita move ke project. Misalnya dia ada di nih sorry ada acara Fukushima misalnya. Nah, dia bakal pindah ke sini. Kita pindahin. Nah, dia bakal pindah. Nah, meskipun tulisannya free gitu ya, udah created, tapi kan kita udah punya misalnya ini ceritanya 50 halaman, jadi kita udah bisa bebas menggunakan itu gitu loh. Nah, itu salah satu tips and trick buat Figma gratisnya. Nah, terus yang mungkin kalian lakukan di awal itu kita lari ke sini, kita ke community. Kita bakal lihat-lihat plugin yang biasanya dipakai itu ada tunjukin apa ya, Iconify. Nah, terus kalian cari yang namanya plugin. Nah, tinggal nanti kalian di sini di install gitu sih, install. Terus misalnya ada yang lain apa ya, hmm, Unsplash itu buat stok gambar, jadi nggak usah kopas dari Google. Ya di sini juga punya gambar sendiri gitu loh, gambarnya juga bagus-bagus sih sebenarnya. Dan ini tuh eh, udah license free, jadi bisa dipakai buat apa proyekan yang berbayar juga nggak apa-apa gitu. Nah, terus ada lagi yang paling aku pakai, aku lihat dari sini deh.
ada yang sering aku pakai itu eh, spell itu dulu banget ya. Ini apa ya? Oh ini aku pakai skew, skew. Ini sebenarnya rada apa ya? Rada biasa banget lah. Tapi ini tuh buat ngemiringin suatu suatu frame. Jadi kayak mereka tuh lagi diarahin ke satu angle gitu loh. Misalnya ini tuh aku skew. Biasanya aku pakai buat bikin mock up sih kalau di akhir-akhir. Nah ini kan kesannya kayak dia lagi tiduran gitu ya. Meskipun gitu aku tetap bisa ubah teksnya gitu loh. Kayak gitu. Ada juga kalau misalnya pengen nyari apa kit UI kit, kita cari apa ya? UI kit for e-commerce. Nah ini udah ada teman-teman, jadi kayak gampang kan? Tapi nggak segampang itu juga sih. Saya udah punya nih. Biasanya kan ada nih orang-orang yang bikin responsive design. Oke. Terus nanti kita bisa open in Figma, bisa di copy filenya, dan dia biasanya udah ngekelompokin juga komponen-komponennya. Nah, ini bisa kita pakai nih. Kita tinggal open in Figma. Nah, ini open in Figma, loading dulu. Nanti kita bisa bikin kopiannya, duplicate. Nah, mana nih komponennya? Oh, ini bisa dipakai nih. Iconnya, ada checkboxnya juga. Nah, tapi kalau kita pakai kan, misalnya kita kopas gitu ya. Jangan lupa dia tuh harus ada di file yang kita pakai. Karena ini kan kopian ya. Jadi kopian tuh kan istilahnya file yang mau kita pakai tuh misalnya di sini di CDT. Aku mau copy label ini biar ada di CDT ini. Nah, ini jangan lupa nanti tuh harus ada nama-namanya tuh apa, dan dia udah termasuk ke stylenya. Nah, buat komponen yang udah bisa kita punya tuh ada di sini. Sana komponen. Nah, kalau aku cari label, dia ada nggak? Nah, ada kan? Nah, ini jangan lupa dia tuh harus ada di sini. Karena kalau nggak ada nanti repot. Biasanya yang di Kopas yang sulit itu adalah warna sih. Dia ada warna kayak tadi. Mana sih? Styles. Nah, misalnya aku mau pakai warna ini dong. Ya udah, copy sih. Di copy aja. Di copy gini. Nah, tapi kalau kita lihat kan di sini di styles yang ada di file Figma-nya itu nggak ada gitu loh. Nah, ini padahal dia tuh ada di selection color itu di text, light, medium. Tapi kan kita nggak ada di sini nih. Nggak ada text dan nggak ada medium. Nah, ini harus kita tambahin nih. Misalnya warna hitam ini, kita tambahin, aduh salah, tambahin ke color stylenya gitu. Jadi apa namanya yang baru gitu kan kita masukin. Yang rada mulinya itu sih sebenarnya. Jadi yang aku buat ini, yang ada warna ini, ya aku assign satu-satu. Warna ini misalnya, itu awalnya aku ya tambahin gitu loh. Satu-satu gitu. Buat jadi ngurut kayak gini gitu. Aduh, salah. Nah, kayak gitu. Teks juga sama. Teks ada stylenya sendiri. Jadi yang lebih sulit dikerjain itu sebenarnya bikin atom sih. Karena pasti ngalamin yang namanya bulak-balik balikin atom gitu. Jadi kalian udah bikin misalnya ini, tapi ternyata aduh kok gak ada warna yang sesuai ya. Ya nanti kan harus balik lagi ke atom, berarti balik lagi ke atom buat ngebenerin warnanya, mungkin ditambahin variasinya gitu kan. Ini jadi 150 atau berapa gitu kan. Biasanya yang sulit itu di situnya. Nah, tapi sebenarnya kalau buat UI itu dia skill yang gampang dipelajari ya, tapi mudah untuk apa ya, istilahnya didalami gitu loh. Jadi gampang buat ditiruin sebenarnya. Nah, ada cara lain juga buat cari, ini aku tunjukin kit material design ini.
Material display. Loh, kok nggak ada ya? Oh ini ya, step. Ya, iya. Nih. Nah, pokoknya si material desain itu bisa jadi patokan kalian sih. Bisa jadi patokan, apa ya istilahnya, aturan atau eh, kit-kitnya itu. Pokoknya dia tuh banyak, ada yang nyediain icon, ada yang nyediain bahkan udah jadi kayak gini. Yang ada di Google tuh, dia kan material desain ya. Nah, jadi bisa kita pakai langsung, misalnya kalau emang pengen buatnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya buat aplikasi itu biasanya kita buat sendiri sih. Karena ya yang bikin kayak gini tuh masih bisa pakai Google sebenarnya karena cepet ya. Dan biasanya di front end sendiri ya udah punya kodenya juga sendiri. Nah, misalnya kalau misalnya kayak startup itu yang aku bilang ini, aku share screen-nya Figma kan ya, BTW. Iya, Oke, oke. Nah, kalau kayak apa ya, yang si agak tidur deh share screen-nya. Jadi, nah misalnya jadi startup gitu ya, dia kan biasanya custom custom banget gitu ya. Nah, jadi bikin buttonnya pun sendiri gitu. Jadi kita buat teksnya sendiri, maksudnya komponennya sendiri, state-nya apa aja itu sendiri. Jadi nggak pakai kit biasanya. Yang pakai kit itu icon sih biasanya, karena banyak banget kan icon tuh. Tapi kalau misalnya teman-teman suka bikin icon dan suka, itu ada profesinya sendiri kalau nggak salah. Jadi dia fokus bikin icon di icon kit gitu, nanti bisa gratis, bisa jual gitu loh. Nah, itu jadi daya tarik tersendiri juga sih. Nah, mungkin yang perlu aku kasih tahu lagi tuh, jadi buat UI UX itu biasanya title-nya barengan gitu loh. Jadi biasanya yang sering ditemu itu UI UX, jadi satu paket. Nah, meskipun meskipun kerjaannya beda sih, ada UI ada UX. Nah, jadi nanti paling kalau udah masuk dunia kerja tuh dicermati aja apa yang kalian kerjain. Bisa jadi title-nya UI UX, tapi misalnya perusahaan itu bilang kalian harus sampai ada irisan ngoding. Nggak pernah sih, tapi itu kan hal yang perlu kita tahu gitu, yang nanti dikerjain itu apa aja. Atau enggak kalian sebenarnya tuh pengen UX doang, pengen nge-research doang aplikasi yang udah jadi, terus eh, ngetes dan nyampein hasilnya gitu. Nah, tapi di deskripsinya tuh jangan sampai kalian malah bikin desainnya gitu loh, malah bikin nyusun aplikasinya, malah bikin warna-warna dan komponen segala macem, karena itu kerjanya si UI sendiri. Jadi dicermati aja sih kalau misalnya ada tawaran kerja gitu ya, saya minat kayak gitu. Nah, yang lain dari Figma ada lagi nggak ya? Nih, hmm, paling ini sih untuk nunjukin di satu mockup tuh ada apa aja. Sini, ini home nih, ini home. Itu yang aku bilang menyusun Lego itu gini. Jadi ada, kalau aku klik header gitu, ini aku bisa ganti juga header. Jadi karena karena udah dibuat komponennya dengan mudah kan. Nah, ini bisa diganti-ganti juga dengan mudah. Terus ada juga kan nih. Ini mungkin gak ada komponennya karena mungkin cuma ada satu komponen buat satu aplikasi. Nah, tapi si teksnya ini, oh, ada timeline card nih. Timeline cardnya ada juga nih. Ada open, ada close, ada dia warna gray sama brown. Ini kayak gitu. Nah, terus ada juga misalnya buat login. Biasanya kan pasti bikin login ya. Di log itu ada logo, ada gambar background, teks. Terus di cardnya ini ada isian dan icon button juga. Nah, ini nanti kalau dicobain itu bakal bisa ganti-ganti juga. Nanti kalau diklik ini, dia state di isinya kayak gimana. Terus pas error tuh jadi warna merah yang aku bilang kayak tadi. Nah, ini cara ngaturnya gimana itu diaturnya di sini, di set system.
tunjukin tadi itu ada panah-panahnya ini sebenarnya kayak panah hyperlink gitu sih. Wah, ini belum ada nih. Nggak sempat berarti. Nah, dengan produk yang sempurna tuh biasanya gini. Jadi, ya ada panahnya kalau lagi pencet tuh dia ngapain gitu. Nah, lagi ya. Nah, ini card ini kalau lagi di hover dia misalnya agak muncul ke kanan. Terus kalau diklik dia ada outline-nya, ini ada outline putihnya kayak gitu. Nah, itu yang harus diperhatiin buat bikin prototipe. Karena apa ya, hal-hal kecil itu bisa membuat aplikasinya tergambar lebih jelas gitu loh. Nah, ini juga di Figma tuh fitur-fiturnya banyak banget sih. Ada fitur yang bisa apa smart animate, ada juga dia kayak animasinya mau gimana misalnya. Animasinya kan bisa em, ada move in, move out, push. Ya, kayak bikin PPT lah kayak gimana gitu loh. Tapi ini PPT-nya kita atur per komponennya. Sebenarnya kayak gitu kasarnya. Nah, nanti di mockup tuh biasanya kita buatnya banyak benang-benang kayak gini loh. Nah, ini mungkin kelihatan ribet, tapi sebenarnya nggak seribet itu sih. Karena yang kita buat dan nanti kita copy misalnya, ini si navigation bar kan berarti setiap ada navigation bar harus terhubung ya. Nanti kita bisa kasih tuh di komponen ya. Jadi kita ambil komponen dulu, nanti setiap komponen tuh kalau misalnya dulu tuh larinya ke frame yang ini loh, yang mana gitu. Nah, itu kita atur biar kita nggak di akhir itu nggak usah satu-satu nyambungin. Nah, itu kan udah mah banyak, nah bisa salah alamat juga. Makanya pentingnya dari desain sistem itu kita ambillah si komponennya, terus prototipenya kita sambungin, biar nanti kalau tiap komponen yang dipakai itu udah tersambung secara otomatis. Gitu. Nah, jadi yang ramenya ini sih kayak udah dihubungin nanti sambil dicoba-coba juga. Misalnya ini kita jalanin, waduh, waduh. Bisa kita klik apa aja nih? Ini nilai, waduh, belum jalan. Oh, belum jalan. Nah, biasanya gitu sih kayak ini juga dibatasin flow apa yang kita bahas, terus ini apa prototipe bisa ngapain aja gitu loh. Ini kan belum bisa sampai semuanya ya, nggak bisa semuanya diklik. Profil nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Mungkin karena flow-nya itu emang berfokus sama ngasih tahu modulnya doang atau gimana. Nah, yang misalnya yang materi nih, yang gampang flow-nya kan cuma satu ya, maju mundur aja. Kalau kita lihat prototipe-nya, ini nanti dia bakal maju terus. Jadi kalau diklik ke sini, klik di mana, lurus terus. Nggak seribet navigasi sih biasanya. Kalau navigasi kan banyak cabangnya ya, dari home itu bakal ke menu macem-macem. Nah, paling itu yang bisa aku tunjukin buat contoh Figma sih. Mungkin aku balikin dulu ke Dela, siapa tahu ada yang mau ditanyain, tips atau lain. Oke, terima kasih banyak Aul atas pemaparan dan juga contoh-contoh dari Figma-nya. Keren banget. Jujur, aku sampai kayak wow sendiri gitu. Oke, mungkin selanjutnya akan ada sesi Q&A ya, udah ya. Nah, untuk sesi Q&A sendiri ini dibatasi untuk dua penanya aja nih teman-teman. Nah, bagi masa yang mau bertanya, boleh ya langsung raise hand aja kayak gitu. Aku model yang lain juga boleh. Yang lain dulu dong. Ini ada yang minat ini nggak sih? Oh, itu ada yang nanya. Ini nih, boleh nih Abi, Arga. Oke, halo Kak Aul, selamat pagi. Makasih banyak Kak atas pemaparannya, keren banget dan sebenarnya ini wawasan baru juga buat aku ya tentang UI atau UX. Tadi mau nanya tentang ininya sih Kak, aplikasi-aplikasi gitu ya, cuma udah kejawab pakainya Figma ya Kak, kalau buat yang kayaknya yang paling ini lah ya, yang paling baik gitu. Mm-mm. Eh, Penasaran aja sih Kak, kalau Kak Aul nih
awal tertarik dengan hal seperti itu tuh kapan dan gimana gitu prosesnya, Kak? Terus kalau uh, uh, buat waktu berapa lama sih uh, untuk bikin satu kayak satu apa ya satu interface gitu ya buat satu aplikasi gitu, Pak? Sama mungkin sedikit juga kalau buat aplikasi Figma itu ada kayak batasan kayak misalkan ada berapa uh, ya, apa, font di blog atau apapun itu di website yang kalau di HP itu nggak kebaca gitu fontnya atau jadi tampilannya kayak beda gitu nggak sesuai font aslinya. Nah kalau di Figma ini ada nggak sih Kak batasan-batasan kayak gitu gitu? Oke, makasih Kak. Hmm, oke, thank you juga pertanyaannya. Ini langsung jawab aja ya, Del. Jawab aja, Ul. Oke, jadi pertanyaan pertama tuh lebih ke kapan tertarik buat per UI-an ini ya. Jadi aku tuh dulu emang emang minat desain ya, tapi emang salah jurusan aja sebenarnya. Nah, aku nyemplung ada di UI UX itu waktu semester kapan sih MBKM pertama tuh aku lupa deh semester berapa. Pokoknya di gelombang pertama ada MBKM itu aku baru kenal sama yang namanya UI UX. Jadi aku tuh bener-bener emang dari nol juga gitu sama. Nah, makanya waktu MBKM juga belajarnya tuh bener-bener dari nol sampai bisa yang kayak bikin yang aplikasi dummy itu. Nah, sebenarnya yang kenapa aku tertarik itu adalah urgensi buat ini, urgensi apa ya, lebih kayak ada lapangan kerja gitu loh. Nah, karena teman-teman bayangin deh, sekarang tiap startup, tiap apa-apa itu pasti butuh yang namanya aplikasi atau butuh desain gitu kan. Nah, dan disitulah desain kan perlu ada update, perlu ada pemeliharaan. Nah, itu jadi apa ya, jadi kayak bisa jadi ada opportunity di situ tuh. Jadi kayak, oh mungkin ini deh, kalau karirnya mau desain tuh bisa deh masuk ke sini. Dan pas dicobain ya, ternyata, oh ya cocok sih, rame gitu loh. Ada bikin flow-nya, ada bikin apa, eh, ada analisisnya juga, dan desainnya tetap ada gitu loh. Jadi itu yang bikin aku tertarik sih sebenarnya. Nah, kalau buat apa lagi? Bikin satu aplikasi butuh berapa lama itu? Paling aku kasih contoh sih. Kalau landing page, ya landing page itu kayak apa sih yang ngenalin suatu produk atau bisnis gitu kan. Ada gambar, terus ada foto dan cuma nyusun-nyusun itu biasanya kan orang-orang suka pengennya cepet ya, pengen kayak harga harga dikit dan waktu mepet. Itu aku buat bisa 2 minggu. Tapi normalnya itu harusnya di 3 minggu sih. 3 minggu tuh kasar ya, jadi nggak eh, jadi sebenarnya kalau istilahnya freelancer itu Senin sampai Minggu tuh tetap kerja gitu loh guys. Jadi rada nggak apa yang nggak yang bikin gak enaknya gitu mungkin. Nah itu 2 minggu kalau landing page nih. Nah aku, btw kalau sambil ngeliat portofolio biar tahu juga. Aduh, sih. Oh, portofolio, Ul. Mau di-share screen? Aku share aja ini linknya siapa tahu teman-teman pengen lihat. Nah Mm-mm. di situ kan ada deskripsi waktunya juga ya. Nah, ada yang waktunya 4 minggu, ada yang berapa. Nah, buat aplikasi yang aplikasi banget gitu ya, aku pernah buat itu eh bisa sampai 1,5 bulan sih sebenarnya. Tapi itu sebenarnya nggak make sense. Harusnya itu kayak 2 bulan gitu loh guys, karena alurnya banyak dan gimana ya? Ya biasalah startup. Startup pengennya ngasih kalian gaji kecil tapi hasilnya wow gitu kan ya. Itu mungkin the dark side gitu ya. Nah, itu sebenarnya gimana kalian bisa pede nyampeinnya sih. Kalau misalnya aku bisa nih ngerjain aplikasi jadi 1 minggu, wis gimana ya, gimana caranya? Berarti kan kalian harus mungkin harus lebih cepat kerjanya, milih desain sistemnya yang lebih gampang gitu kan. Gak bikin prototipe yang apa, yang sampai gimana gitu. Itu emang tergantung kliennya minta kayak gimana gitu loh. Perlu yang diperhatiin juga, jangan sampai kita bikin yang nggak perlu. Misalnya kayak gini, klien tuh cuma minta bikin mockup. Jadi
sampai mockup doang nih, kalian nggak perlu bikin sampai prototype. Nah, kalian berarti bisa estimasiin itu tuh berarti misalnya ngurangin 3 hari itu ngurangin 5 hari gitu. Tapi emang lama sih, biayanya kayak sebulanan gitu sih. Nah, iya, sebulan. Oh iya, perlu diperhatiin juga, itu udah ada user flow-nya atau belum. Karena kalau misalnya belum ada user flow, misalnya si klien ini nggak tahu aplikasinya tuh eh, mau ada apa aja. Nah, itu bisa nambahin waktu lama tuh. Kalau misalnya nggak ada user flow, kita harus bikin sendiri. Bisa sampai seminggu. Seminggu tuh cuma buat membedah dari informasi jadi flow. Yang aku tunjukkan ada diagramnya. Diagram itu kayak flowchart itu nggak sih? Yang ada misalnya button ini. Kalau misalnya eh, passwordnya salah kemana, passwordnya bener kemana. Itu kayak gitu. Itu lumayan. Karena pentingnya itu biar persepsi kita sama si klien tuh sama gitu loh. Jadi kita bakal nemain ini tuh, Mas bener nggak kalau misalnya kita habis nambahin barang ke keranjang, nanti ini bakal gimana? Terus dibayarnya gini kan alurnya, terus ada konfirmasi segala macam. Nah itu yang bikin jangan sampai buang-buang waktu udah bikin di sana ternyata salah nih flow-nya. Aduh, nggak sesuai bisnis atau nggak sesuai sama nanti di back end-nya gitu. Itu biasanya kayak gitu yang apa ya, yang kritisnya di situ. Nah, terus kalau buat batasan font ya di aplikasi Figma. Ya, jadi Figma tuh yang berbayar sama aku cuma nambahin kolaborasinya aja. Nah, jadi di Figma, kalau kalian yang dapat yang beli itu, setahu aku jadi bisa kolaborasi dan bikin file banyak di satu tim. Mungkin itu kepakainya buat startup gede kali ya, atau company besar, karena sepengalaman aku itu masih belum pernah dan masih belum butuh buat uh, langganan Figma itu. Nah, buat fontnya, setahu aku yang bisa dimasukin Figma itu pasti bisa ditunjukin buat prototype nanti. Jadi kalau misalnya kalian pakai font yang simbol-simbol dan di Figma itu muncul simbolnya, berarti di prototype-nya nanti aman gitu. Mungkin yang lain emoji kali ya. Emoji itu kalau nggak salah masuk emoji yang kayak ya emoji yang biasa itu kalau nggak salah masih kebaca di Figma, tapi itu di kopasnya dari Google sih. Jadi di Google di kopas nanti kalau mau masukin emot masih bisa. Cuman aplikasi masukin emot kapan deh? Aplikasi chatting berarti bisa sih. Itu masih masih ini kok masih bisa. Dan batasan fontnya yang bajakan dan enggak ada batasan sih. Asal kalian install di komputer, nanti dia bakal baca ada gitu. Menjawab nggak harga? Ah ya, eh, jawab Kak. Makasih Kak. Oke, thank you juga. Oke, terima kasih Abi atas pertanyaannya dan juga Awal atas jawabannya. Mungkin yang lain ada pertanyaan untuk Awal. Ada yang minat ini nggak? Minat shifting career jadi UI UX design? Boleh nih, Ol. Aku sebenarnya tertarik sih, Ol. Cuman Aku mungkin udah, butuh banyak bimbingan lagi nih dari Awal ke depannya kayak gitu. ada. Aduh, suhu. Ini menarik banget sih buat materi UI UX-nya, apalagi di banyak perusahaan juga udah, bahkan hampir semua perusahaan besar udah mulai ngembangin ini kan buat kebutuhan industrinya gitu. Betul, Ya, betul. penting banget. Kalau boleh tahu sih, Ul, ada nggak sih yang buka course-course UI UX gitu buat mahasiswa gitu? Hmm, oke. Kalau kurs online gitu ya, pasti Ya, banyak banget. Pasti banyak banget. Masalahnya itu mana yang bagus kan? Sebenarnya kayak gitu kan. mana yang Nah, bagus dan terjangkau lah kalau buat oke. mahasiswa ya kan? Mungkin kalau aku saranin yang gratis-gratisan mah lihat Coursera masih gratis nggak sih buat ITB sekarang? Iya deh. Kayaknya dia Karena bayar package gitu deh, Coursera. waduh, Ya nggak sih? kalau dulu kan Coursera sempat gratis soalnya. Nah, itu Ya. ada momen gratis kan. Aku juga sempat ngambil course di situ online gratis. Lumayan bagus, tapi kalau buat teman-teman yang
kesulitan buat memahami materi dalam Inggris, aku bisa saranin tempat aku MBKM sih Skillful. Karena Hmm, aku merasa tulisannya tuh ini skillful gitu ya. skillful. Hmm, ya. Jadi kan tempat buat belajar UX tuh materinya scattered gitu loh, kayak apa berantakan gitu. Kalau kalian temenin di internet tuh kayak banyak banget. Nah, tapi di Skillful itu udah disusun nih yang paling dibutuhin buat dunia kerja itu apa sih? Nah, itu yang enaknya di situ udah disusun materinya. Nah, kalau mau didalemin materinya masing-masing, itu ada apa external linknya lagi. Jadi kayak kalian biar kalau mau dalamin tentang prototype, bisa lah baca tentang Figma, misalnya eh, prototyping, sampai bisa apa bisa sampai ganti HP kayak gimana misalnya kayak gitulah. Nah, itu tuh pokoknya udah diatur lah. Pokoknya intinya udah disaring dan udah dipilah sama si skillfulnya buat kita kayak gitu. Paling gitu sih dari skillful. Yang di skillful tuh gratis berarti ya? Atau Oh, yang dia ada paket? skillful tuh berapa ya? Harganya tuh 150, mahal gak sih? Oh, itu masih Tapi aku rasa terjangkau sih. ya masih Buat terjangkau buat sih. buat package satu paket penggunaan Figma gitu sama buat bikin Mm-mm. UI UX itu termasuknya murah sih. Ya, menurut aku murah sih. Dia tuh dari Hmm. nol banget sampai dia pun ngajarin onboarding di perusahaan UI UX itu lah, di perusahaan. Itu kan lengkap banget ya, Zah. Dari kalian nol sampai dapat kerja pun dia diajarin gitu. Dan itu bahasa Indonesia juga ya kayaknya. Yes, betul. Itu bahasa Oh, Indonesia. Dan bentuk materinya itu lebih video. gampang paham, lebih gampang dipahamin berarti ya ada videonya juga. Iya. Nah, ini bisa jadi inspirasi juga nih teman-teman buat misalnya ada yang tertarik ke bidang UI UX gitu, terus mau belajar lebih kan. Nah, ini bisa jadi salah satu opsi juga dan harganya juga cukup terjangkau ya. Terjangkau. Ya, kalau ada diskon, bisa lah mungkin lihat IG-nya atau gimana. Oh ya, ini paling aku nanya satu lagi nih buat motivasi aja mungkin buat teman-teman kayak misalnya untuk profesi UI UX nih. Misalkan kita udah master gitu kan atau ya mungkin ya udah bisa dibilang jago lah kira-kira setiap ada Mm-mm. proyekan tuh bisa dapat berapa sih gitu. Hmm, itu benar ada ini ya. Tapi oke lah, lu spill-spill. Mungkin kalau buat proyekan Spill-spill gitu dikit ya, lah. ya skill-skillnya ini ya, bikin aplikasi mobile sama desktop gitu ya, satu paket tuh biasanya eh, di angka 9 sih. Kalau aku boleh bilang, itu biasanya di angka 9 lebih. Tapi kan biasanya nego lah ya. Nah, entah perbilangnya flow-nya dikit kok Mbak, atau "Wih, ini apa aplikasinya simple aja kok." Ya, hati-hati ya teman-teman, hati-hati. Jadi jangan sampai jatuhnya terlalu turun. Bilang jangan sampai turun ke misalnya sampai turun ke 6 gitu ya, padahal itu kalian sampai ngerjainnya 2 bulan gitu. Berarti kan sebulan cuma 3 juta gitu. Gak enak ya. Karena itu perlu dihitung juga lama atau durasi pengerjaan juga perlu dihitung gitu. Jadi durasi pengerjaan misalnya kalian 2 bulan, ya anggaplah dari sebulan tuh 5 juta misalnya. Jadi si proyekan itu tuh harganya 10 juta. Misalnya bisa kalian alibinya seperti itu. Sebenarnya kalau mau harga yang lain juga ada sih. Misalnya kalian janji cuma ngasihin versi mobile doang. Nah, kalau versi mobile doang tuh biasanya buat satu aplikasi bisa di angka 6 atau 7 sih. Kalau aku bakal ngasih itu. Ya, tergantung sih sebenarnya emang tergantung kliennya. Oke, ini kan biasanya kan dia berarti per proyek ya, per proyek gitu ya. Mm-mm. Dan itu udah include sama tim-timnya gitu atau belum? Maksudnya dalam 9 juta ini udah satu tim atau tiap orang gitu. Tergantung nanti bagiannya Oh iya, masing-masing. yang aku jelasin ini BTW solo sendiri. Oh, Jadi kalian so dia full. sendiri. Heeh.
Kayak per Iya proyek sih bisa kalian, dapat 6 sampai 9 juta tuh. Itu tergantung aplikasinya. iya tergantung aplikasinya. Wah, gokil sih. Kalau bisa jago di UI UX terus punya sampingan UI UX kayak awal ini kayak Ayo, ayo, gokil ya dia. fokus. Tapi ini sih, yang sebenarnya jadi, kalau emang bener mau jadi karir tuh, usahain jangan cuma ngambil proyek. Ngambilnya kalian masuk ke satu perusahaan gitu loh, jadi punya posisi. Lebih pasti Karena ya. lebih pasti gitu loh, dan lebih emang lebih sulit dicari kerjaannya. Karena kan istilahnya kalau di kacamata startup, aku mau bikin desain nih, tapi nggak hire UX. Kalau misalnya 6 bulan aja digaji 5 juta, udah 30 juta budgetnya. Tapi kalau misalnya aku hire si desainer itu buat ngerjain satu proyek aja, terus aku kasih 15 juta aja, kan udah nge-save 15 juta sendiri gitu kan. Istilahnya kayak gitu. Jadi emang lebih sulit dicari posisinya, tapi kalau dapet tuh ya enak sih. Iya, benar-benar. Dan kita juga kerjanya juga fokus gitu di UI UX aja gitu kan. Nggak kebagi-bagi. Mm-mm. Kalau kita sampingan kan kita sambil ngerjain kerjaan yang lain juga, belum tentu, ya bisa jadi proyeknya akan jadi lebih lama gitu. Mm-mm, mm-mm. Jadi tabrakan sih, tapi aku belum pernah sih proyeknya tabrakan. Time management itu, oh, mantap berarti. Iya, iya benar. Bantu-bantu. Oke, paling dari aku itu aja sih, Ul. Oke, thank you, thank you. Ada Oh, lagi kah yang mau nanya? eh, mungkin karena udah 2 penanya jadi Q&A-nya dicukupkan. Oh, Oh, boleh, boleh, boleh. mm. Oke, Ul, terima kasih atas jawabannya dan juga tadi makasih juga Rehan atas pertanyaannya. Oke, karena udah sesi Q&A, selanjutnya kita bakalan ada sesi ini ya, Ul, dokumentasi untuk Mm, pemberian oke, oke. sertifikat. Hai, bentar ya. Gimana Mungkin nih? aku juga kalau mau promo-promo ini, apa namanya, IG atau punya ini apa namanya, kayak Porto IG ya Portfolio gitu. foto pribadi ya. atau yang mungkin penyedia jasa buat bikin-bikin ini semuanya promo juga boleh nih. Berarti paling itu sih di portofolio, sama nanti slide-nya kalau teman-teman mau lihat juga ada kontaknya kok. Oke, oke. Oke, ini Rehan sama Aul udah siap-siap belum buat difoto? Siap. Oke, aba-aba foto di aku ya. Oke, 1, Oke. 2, 3. Oke, makasih banyak Aul udah menyempatkan Eh, waktunya untuk jadi pemapar di kredit hari ini. Iya, Maaf ya hari makasih juga Minggu ya udah diundang loh. diganggu-ganggu. Nggak apa, santai-santai. Banget tahu ya udah bisa jadi pembicara kita di sini. Iya, Mm-mm. makasih Keren, juga keren udah banget. diundang. Semoga teman-teman ada yang ikut terinspirasi deh di sini. Ya, amin, amin. Oke, oke, Ul. Terima kasih banyak ya, Ul. Bentar, kita stop share screen dulu. Mungkin